Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana, salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Tarakanot. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait optimalisasi blended learning dengan menggunakan Canva Lab Worksheet untuk mendorong kemandirian dan kejujuran peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebagaimana smartphone sudah menjadi hal yang tidak dapat lepas dari keseharian peserta didik. Hal ini yang memotivasi guru untuk bagaimana sih memadu padankan pembelajaran daring dan luring menjadi sesuatu yang menarik. Dan berdasarkan hasil pengamatan, peserta didik telah terbiasa menggunakan aplikasi Canva sejak di bangku sekolah menengah. Aktivitas pembelajaran di luar ruangan berupa observasi dipadu-padankan dengan penggunaan Canva merupakan hal yang dapat memberikan dampak positif. Di samping adanya diferensiasi proses dan produk, aktivitas ini juga mampu mendorong kemandirian dan juga kejujuran peserta didik dalam menyelesaikan suatu proyek di mana peserta didik tersebut tidak diawasi guru secara langsung di samping atau di dekat mereka. Tetapi mereka tetap dapat menyelesaikannya dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa kesulitan untuk berkomunikasi atau bertanya dengan gurunya. Sudah siap dengan bahasa Inggris atau masih dalam matematika? Ya, ada dua capaian atau tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di semester ini, di awal topik ini. Yang pertama, membaca, cuma bisa membaca. Membacanya artinya membaca dan merespon. Paham apa maksud dari quotient, notice, dan warningnya. Seperti di kelas kalian tadi di pojok situ ada instruksi apa? Gunakan lampu hemat energi. Irit, listrik, irit. Apa instruksinya kalau menurut kalian? Irit jangan boros. Listrik caranya? Mematikan lampu yang tidak diperlukan. Apa hanya bahas lampu kalau masuk listrik? Dipasangin termasuk komputer, laptop, charger HP, kipas, apa lagi? TV, cuma bilang TV, proyektor. Ingat ya, ketika baca satu notis atau quotient seperti itu berarti sesuaikan sama tempatnya. Kalau tadi Rahma bahas TV, adakah TV di kelas ini? Tidak ada ya, berarti dia tidak termasuk dalam hal yang dimaksudkan di pengumuman itu. Oke, bisa dipahami itu capaian pertama, mampu membaca dan meresponnya. Dibaca, kemudian responnya apa? Oh, matikan lampu yang nggak perlu. Oh, kipas ini nggak ada yang pakai, matikan aja. Oh, terkait quotient, notice atau warning. Ada salah satu di antara tiga. Nanti kita dapat project terkait menulisnya, supaya kelasnya penuh gitu. Oke? Sampadan dan non organik leh. Oke. Gimana? Gitu-gitu. Iya, tripeknya. Baru mereng. Tantangannya apa? Ya, tantangan pertama kalau saya dari diri saya sendiri, saya nggak bisa teknologi. Mau tidak mau harus cari-cari sumber teknologi mana sih yang bisa dipakai sesuai dengan kemampuan basic saya. Kemudian aksinya, menyambung jawaban pertanyaan dari Pak Irwin tadi. Jadi setelah proses mereka observasi, kemudian menyelesaikan laporan observasi atau proyeknya menggunakan Canva, nanti mereka ada sesi sharing di depan kelas. Mereka mempresentasikan atau menyampaikan hasil laporan
laporan observasi mereka itu dalam format Canva-nya di depan kelas. Yang mengoreksi pertama itu adalah teman-teman dari kelompok lain. Jangan berharap banyak, itu pernyataan saya duluan sama. Jangan berharap banyak, tapi tolong kita bisa mulai latih dari bagaimana peserta didik menggunakan tanda baca, penggunaan huruf kapital, pemilihan penggunaan pronoun. Biasanya itu kalau pakai translator salah. Nah, kemudian ada beberapa yang sering miss di penggunaan Google Penerjemah. Nah, itu yang bisa dimulai yang kecil-kecil saja. Nanti itu bisa meningkat di level-level selanjutnya. Karena kita ngajarnya kan gak cuma satu pertemuan aja kan, beberapa kali pertemuan sampai dari kelas 12. Jadi mulai dari hal kecil, mereka terbiasa mengomentari hasil kerja orang lain. Tapi disarankan juga tidak hanya mengomentari dari sisi kesalahannya aja. Nah, akses teknologi yang sudah ada di mana-mana sehingga sangat bisa diterapkan di kelas kami. Nah, pasti anak-anak akan senang sekali ketika kami bisa menerapkan Canva Live Worksheet ini di kelas. Kemudian yang ketiga, yang menarik dari Canva ini yang pasti akan membuat anak-anak senang itu, yang pertama, Canva Live Worksheet itu adalah upaya inovatif supaya pembelajarannya lebih menarik dan juga interaktif di kelas. Kemudian yang kedua, Canva Live Worksheet ini sangat fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sehingga guru bisa memantau siswa ketika jauh dari sekolah. Seperti itu. Ini bisa diatur secara personalisasi sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di kelas. Kalau menurut pendapat pribadi saya sih itu sangat bagus ya, apalagi di situ kan tidak cuma satu orang aja yang bisa pakai, banyak gitu. Nah, jadi itu kadang kita itu bisa melihat punya orang lain. Jadi kayak nyari referensi orang gitu. Nah, bisa misalnya ini punya orang ini tuh, oh begini ya, ternyata desainnya dia mau kayak gini. Jadi kita itu bisa ngambil inspirasi gitu. Nah, ini jadikan konsep baru untuk buatan punya kita sendiri gitu. Oke, kalau misalnya metode Ngemisfit itu dibilang bagus apa enggak, justru itu malah bagus banget. Karena selain gampang nyari referensi, kita juga gampang ngumpulnya gitu. Nah, karena di situ itu udah dipantau sama Misfit langsung dipantau sama guru. Apalagi kalau di situ kan nggak perlu ribet gitu download yang lain. Kayak tinggal edit aja langsung plug gitu, tinggal dilihat sama Misfit. Jadi nggak perlu ribet download nyimpan ke PDF lagi. Kalau menurut saya sih kalau misalnya pakai Canva Live Worksheet itu bagus banget, karena yang pertama itu dia lebih hemat penyimpanan karena kan dia nggak harus di save gitu, udah di save dari Canva-nya langsung. Terus yang kedua, kalau misalnya tugas kelompok itu lebih mudah karena nggak cuman pakai satu perangkat buat ngedit, tapi bisa lebih dari satu perangkat gitu. Nah, terus yang ketiga itu pasti lebih enak lah buat guru-gurunya ngawasin, karena nggak perlu ngawasin satu-satu, tinggal buka linknya udah bisa ngawasin semuanya. Udah sih, kalau menurut saya itu aja sih. Bisa nyontek nggak tak pakai Canva Live Worksheet? Nah itu kalau misalnya pakai Canva Live Worksheet itu bisa nyontek, tapi nyontek di sini tuh dalam konotasi yang baik ya. Kayak misalnya kalian kurang ide nih mau ngedesain apa gitu buat kerjaan kalian kan, nah kalian bisa tuh lihat punya teman-teman kalian yang di bawah-bawahnya atau di atas gitu. Misalnya ada desain yang kalian mungkin kira menarik, mungkin bisa ditambahin ke desain kalian buat jadi referensi.